speak banget. Hilda ya. Hilda yang kebuka. Karena balik lagi menurutku Hilda di zaman sekarang, meta sekarang itu adalah alternatif dari Khalid. Dengan sama-sama punya movement speed yang cepat, tapi invasive powernya itu lebih besar dan lebih meledak dibandingkan dengan Khalid. Khalid ya. Early pressure-nya juga gak sih? Itu dia. Early pressure-nya cukup mengganggu banget ya kalau ngomongin Khalid itu sendiri. Tapi terpantau untuk match kali ini, terdengar adanya suara Gatot Kaca yang menjadi first band ya justru dari teman-teman The Mongols, disusul dengan adanya Chushin, Yif. Mungkin ini jadi salah satu respect band juga gak sih? Iya, respect band juga. Ngelihat dari The Mongols, Insidio sih sebenarnya aku penasaran ini seyonya di band gak ya sama teman-teman dari Mongols. Karena emang dari segi puluh hero-nya kemarin belum dikasih lihat semua gitu loh. Even kalau nggak salah Hylos pun kemarin dipakainya itu berkali-kali sama Maniac 2 game. XP Lane Maniac pakainya Aurora 2 game. Reaper 2 game pakainya Aurora, Maniac pakainya Hylos, Justinian itu pakainya Suyo 2 game. Yang berubah-berubah tuh cuma Lovely sama Dawn kemarin seingatku. Love dan juga Dawn ya. Iya. Itu dia variabel hero yang apakah akan berkutat di situ lagi untuk hari yang kedua atau akan ada perubahan yang signifikan? Karena so far Hylosnya juga udah ditutup. Dan kalau kita ngomongin chips, kemana chips ya? Lumayan nggak jadi prioritas kalau kita ngomongin chips di hari yang pertama ya. Sebetulnya kehadirannya bahkan sekalinya terlepas pun kadang nggak jadi pilihan loh buat beberapa tim representasi negara. Iya, tapi ternyata satu band terakhir menuju ke Racho. Mengurangi adanya permainan invasif lagi ya berarti. Dan early game penekanannya kenceng makanya langsung. Hilda ya. Itu dia. Hilda yang dikeluarkan dan ada yang nanya nih di dalam kolom komentar, "Bang, Indonesia kapan, Bang?" Dari Nugo. Nah, ini ada yang nanya, "Bang, Indonesia kapan main?" Guys, Sabar. sabar. Ini kita masih di wild card ya. Masih mencari satu tim terakhir untuk masuk ke Swiss Stage-nya ya Nugo ya. Nanti untuk Indonesia itu udah bersiap untuk di Swiss Stage nanti. Betul, dan kebetulan mereka akan berhadapan dengan tim raksasa dari Filipina. Jadi ya kita semua gak sabar, tapi kita akan mencari penantang baru terlebih dahulu ya, berfokus di wildcard. Dimana Khalid yang memang dari tadi kita udah mention juga kini menjadi pilihan dari The Mongols. Dan kabarnya ya kalau kita ngomongin karya second pick, ini punya percentage angka yang lebih tinggi untuk bisa menorehkan kemenangan. Apakah 60% ya? itu dia, ini jadi chance buat The Mongols yang notabene belum memperoleh poin satu pun di hari yang pertama. Karena pilihan pick mereka selanjutnya juga langsung sat-set alpha pick di game kali ini. Ini Matilda gak sih keluar nih? Matilda belum keluar nih. Yang di prioritas itu menuju ke arah fighter dulu. Tapi menurutku kuncinya ada di Matilda nih. Karena kalau nggak ada agak sedikit berat untuk bisa bermain dengan leluasa di game kali ini. Apalagi dengan adanya Hilda. Sebenarnya dari segi damage, Alpha bakalan cukup kompeten, bahkan sangat kompeten untuk melawan Hilda. Tapi problemnya adalah nanti untuk di late game, team fight-nya mau dibawa seperti apa. Karena dengan adanya Beatrix, menurutku ya area of effect power dari Gold Lane aja udah kenceng banget ini. Iya, Beatrix sekarang sih benar-benar jadi pilihan banget ya untuk high ground potensial juga. Di momen-momen genting, apalagi follow up-nya juga mengarah karya Lui. Yang kalau ngomongin Lui sebetulnya broken-nya tuh ada di bagaimana macro play sih. Macro play sama tergantung situasi juga. Lawan maunya ngebawa meta seperti apa. Karena untuk di 2 pick ini, Alpha dan juga Khalid menurutku ada tanda-tanda dan juga sedikit clue bahwa The Mongols ingin membawakan tipikal team fight family. Ya. Meta-meta family yang mungkin dibawakan, meta-meta yang menempel, meta yang bakalan coba untuk tabrak bagian depannya. Dan menurutku Lui adalah pilihan terbaik untuk sekarang. Sisanya tinggal bagaimana chip aja nih yang dari kemarin tuh ada momennya dibuka tapi nggak diambil. Hal yang sama juga di sini. Pertanyaanku ya di menit sebelumnya, Chips mana nih? Apa yang terjadi dengan Chips ya yang membuat mungkin resiko banget untuk turun di babak wildcard. Dan pilihan selanjutnya pun dari tim Mongols ya, The Mongols kayaknya juga mempertahankan karya Aurora yang sebetulnya juga ini bicara tentang Aurora lumayan populer juga di hari pertama ya. Kita lihat ada 5 kemenangan dalam 6 pertandingan for sure loh, diamankan oleh tim-tim yang bertanding. Jujur menurutku setupnya sangat baik nih untuk ngebalesin tipikal-tipikal yang bakalan cepat maju juga nih dari Hilda dan juga Lui dengan adanya Aurora. Tapi yang menjadi problem adalah apakah Auroranya bisa di titik ataupun posisi yang aman. Karena dengan adanya Hilda, harassment pasti bakal terjadi ke arah belakang dan menuju ke arah dari Auroranya. Dan menurutku itu bisa nge-trigger terus sih untuk Pride of Ice-nya bisa tiba-tiba nyala. Itu ya jadi jawaban juga ya, posisi berarti nih yang mungkin akan mengancam sosok Aurora untuk bisa dinetralisir. Dan agak nggak biasa nih kita ngeliat Chuyo masuk ke bagian dari layer banning kedua. Ada respect band mengingat memang belum jadi prioritas terlebih dahulu dari tim Insilio. Sedangkan kalau kita bicara soal Insilio,
Mathilda yang terbuka pun belum jadi prioritas untuk band. Prioritas mereka justru mengarah menutup karya bagaimana nantinya Ring ya bisa ngambil karya konvensional hero nih Bruno. Yang kalau secara percentage tadi kita udah mention di hari yang pertama banyak banget yang ngambil sama dengan halnya Aurora. Ya tapi ingat masih ada alternatif lainnya untuk di arah gold lane masih bisa ditaruh Harith juga yang menurutku lumayan mobile lah untuk bisa menghindari power dari Hilda dan juga Loi. Selebihnya untuk satu band terakhir jungle potensial yang mau ditutup yang mana nih? Karena dengan adanya Su yang ditutup menurutku Nolan juga masih bisa sih untuk dihadirkan di tangan dari Incilia apalagi dengan early power dari Luoyi. Tinggal cari romernya aja pengen nih seperti apa. Karena kalau untuk pick off selain dari Chow pun kemarin juga kita ngelihat adanya Kaja yang dimainkan bersama juga dengan mungkin masih ada Jawhead ya yang masih bisa dikeluarkan. Sisanya tinggal satu band lagi dengan Tigreal yang di-ban oleh teman-teman dari Mongols. Justru mengarah ke area roamer potensial terlebih dahulu ya yang menjadi pilihan, jatuhnya ke area balance banning juga. Mereka membiarkan terlebih dahulu sih mengarah ke area mana nih kira-kira kreasi dari jungler Incilia karena Mathilda itu dia akhirnya menjadi concern banning agar tidak ada combo-wombo yang ya kita tahu ya dengan adanya Mathilda Alpha. Tapi penasaran sih sebenarnya Khalidnya di sini masih cukup fleksibel gak sih? Entah nantinya di variabel ditempatkan di area roamer ataupun XP. Lumayan udah marak juga kan kalau kita ngomongin Khalid ada di area roamer ya untuk belakangan ini. Walaupun memang ada adjustment atau bahkan pengurangan yang signifikan dari Khalid sebetulnya. Sebenarnya kalau pengen bawa fighter ya dengan tipikal udah Khalid sama Alpha, Terizla keluar juga gak masalah sih menurutku. Terizla di XP, terus Khalidnya Rom, wah itu bakalan bikin setup sisi yang paling enak sih sebenarnya untuk Aurora gitu loh. Walaupun gak ada bener-bener yang jadinya badan ya, hitungannya ya. Tapi ternyata Granger! Nah itu dia. Debut pick keluar di hari ini. Wow, finally ini ya. Joy. Satu hero yang gak biasa akhirnya turun untuk bisa diamankan dan pilihan dari tim Incilia juga mengarah ke area Magic Jungler dan juga adanya satu badan yang cukup make sense sih. Mereka emang butuh badan lagi gak sih untuk bisa, apalagi ini titik manis antara damage dan defense-nya juga equal ya dengan adanya edit pick dari tim Incilia. Ini dari teman-teman Incilia pengen cari early power dengan adanya pick off juga, tapi masih pengen cari damage juga sih. Untuk early play-nya itu masih bisa ketangkep lah dengan sangat-sangat baik gitu loh. Dan ngelihat dari Hilda dan juga Luoyi ada sih possibility pick off bisa dilakukan untuk early pressure-nya. Karena kalau kita ngelihat dari The Mongols juga mereka masih belum tahu nih romernya menuju ke arah mana. Masih ada Khalid sebagai calon romer atau Khalidnya bisa ditaruh di arah Rom. Tapi satu hal yang pasti, power dari Alpha menurutku ini bisa sangat-sangat menekan dua tanker yang dimiliki oleh Incilia. Karena mau setebal apapun tanker-tanker nggak akan kuat untuk menahan damage dari Alpha dengan true damage-nya. Dan Barats ternyata yang diambil sebagai XP lane. Ya, Barats yang kembali absen ya. Kemarin untuk, juga pakai. Itu dia untuk The Mongols ya di hari yang kedua kembali menjadi pilihan mereka untuk game kali ini. Dan memang ini jadi karakteristik dari tim The Mongols juga ya untuk menurunkan karya hero-hero yang unusual thing. Dan ya dengan debut pick dari Granger yang sudah ditunggu-tunggu di hari pertama nih, apakah ini akan menjadi opsi? Karena memang banyak perdebatan sebenarnya kan dengan munculnya Revamp Granger ini akan ada di mana enaknya, dan banyak yang bilang juga God Lane ini bakal jauh lebih enak dengan adanya stack yang mumpuni. Dan apakah ini akan lebih baik untuk bisa diimplementasi oleh sosok Ring nantinya di area sisi laning phase? Ya, maka dari itu kita juga sebentar lagi akan melihat bagaimana gameplaynya berjalan. Karena menurutku sendiri untuk Granger di early game, dia bukanlah hero yang paling kuat untuk bisa sustain dan memberikan damage ke arah lawannya. Tapi di saat dua item minimal sudah jadi dengan Hunter Strike, contohnya untuk item pertama itu udah mulai baru adanya power spike yang lumayan gede. Sama seperti highlight-nya Bruno menurutku. Tapi ini dia untuk game pertama dari match pertama kita. Permainan antara The Mongols melawan Incilia. Okay, so without any further ado, let's get jump to the lane up down untuk melihat visualisasi lebih lanjut terkait 10 hero yang sudah diamankan. Dan yang perlu diperhatikan dari kedua belah tim ini adalah early pressure, itu dia dengan cutting wave minion. Yang sudah dilakukan ini jadi hal biasa sebenarnya kalau udah ngeliat Hilda lepas. Aman aja, karena selama masuk dalam rumput, Hilda mah bakalan kuat. Regen yang kenceng juga, dan tujuannya cutting wave ya ini. Dia pindah ke arah mid lane dan ngebantuin kah untuk nge-zone out juga, dan akhirnya satu ketahuan di depan sana. Ya, ini juga jadi hal yang sebaliknya juga ya dengan adanya satu buah pergerakan yang sudah mulai hadir. Begitupun juga dengan adanya M6 Pass yang juga telah hadir. Kalian bisa langsung secure ya item eksklusif M6.
yang akan ada dari 18 November hingga dengan 29 Desember nanti akhirnya. Jadi buruan Betul. kalian dapetin item-item eksklusifnya M6 sekarang juga. Langsung aja kalian jadi speedrunner ya untuk menyentuh level 150 karena aku lihat banyaknya influencer. Ini kayaknya termasuk Olios sih. Udah mencoba mengambil ataupun mengklaim statue atau figurin dari Cloud M6 yang makin rame lagi karena sebelum-sebelumnya kita ngeliat satu hero doang. Iya. Yuzong, Beatrix, ya kan Roger. Nah untuk kali ini kita dapat 2. Cloud dan Dexter. Cloud dan Dexter. Iya, Cloud dan Dexter. Iya bener dong. Gak salah sih, ada Nggak dua, salah dong, dua ada piece 2 ya. kan. Pantesan aja semua Iya. berlomba-lomba ya. Jangan bingung gitu JP. Iya. Tapi ini dia untuk emblemnya. Dimana kalau misalkan kita ngeliat di early rotation dengan Hilda yang ngambil ke arah Walrus Blessing dan juga Trill, emang nyerinya adalah untuk pukul-pukul pulang. Itu yang bakal ditekenin. Apalagi dengan Kongsi 11, kemungkinan besar item pertamanya bakal menuju ke arah Thunderbolt. Sementara Justinian, untuk di awal seperti ini, dia bakalan coba untuk jungle terlebih dahulu dengan banyak, tapi Reaper, 1 baris speed tersisa. Almost, dipaksa untuk menggunakan karya 1 buah flicker for defensive. Ini jadi satu trigger battle spell yang mahal sebetulnya ya, apalagi kehadiran dari Reaper. Ini juga dibutuhkan untuk perebutan karya objektif netralnya. Turtle sudah mulai hadir dan nampaknya kalau kita lihat dari segi gap levelnya ini masih fluktuatif banget. Dan mungkin akan coba untuk mulai kembali diperkuat dengan adanya objektif Turtle yang sudah mulai dipegang oleh Zetsu. Itu dia Retribution yang on point coming from Zetsu. Membuat akhirnya Turtle berhasil diamankan begitu saja dan bahkan Shamlingnya maju ke depan memberikan 1 buah serangan tambahan karya Reaper. Dan nampaknya tidak ada poin eliminasi yang bisa ditukar oleh tim Incilia di area Reaper. Sebenarnya kalau kita lihat, wait sebentar dulu, ada Electrifying Hits yang maju ke dangan dari Shenlong. Itu dia Shenlong, Quick Sandguard dibuka flicker for defensive yang membuat akhirnya tidak masih ada nyawa yang bisa diambil. Oke, sebenarnya kalau kita ngeliat dari segi team fight power, Incilia ini lagi megang banget. Dengan mereka punya Reaper, dengan mereka punya Maniac juga yang bisa ngebuat HP-nya tuh nggak adil untuk The Mongols. Karena dengan pokingan yang banyak banget, tipis-tipis seenggaknya bisa ngebuat The Mongols tuh team fight dengan HP yang nggak komplit juga gitu loh JP. Sementara kalau misalkan kita ngeliat tadi apa yang sih sebenarnya terjadi, Turtle-nya itu dipegangin dulu sama The Mongols dan Incilia agak sedikit telat masuk ke dalam zona Turtle yang ngebuat mereka akhirnya agak sedikit lepas kontrol dari Turtle-nya. Ngebuat akhirnya teman-teman dari The Mongols lah yang mendapatkan Turtle pertama mereka. Iya, ini jadi satu hal yang mahal ya, walaupun memang belum ada perolehan poin eliminasi sih dan goldnya pun nggak begitu signifikan jauh stabil dipegang oleh The Mongol. Cuman mereka udah mulai cari pertukaran dan hingga dengan menit ketiga kita belum dapetin karya First Blood yang bisa dimunculkan oleh kedua belah tim. Tapi lihat ada 1 buah Malefic Gun yang memang sekarang jadi naik daun juga ya untuk memperluas bagaimana damage range yang penting juga nih khususnya bagi sosok Don Beatrix-nya untuk di game kali ini. Iya, dan untuk sekarang dari Don juga sebenarnya balik lagi ya sama seperti dia di kemarin juga sih. Dia mainnya coba untuk cari power spec-nya dulu dan ya mainnya kayak gini nih. Tipis-tipis dan rapati setengah darah menghilang dari Rins. Yang ngebuat akhirnya ya pokingan seperti ini seenggaknya ngebuat dia masih menang laning phase lah, lumayan kencang. Definisi dikit-dikit lama-lama jadi bukit memangnya ya konsep yang dibawakan oleh sosok Don yang ini temponya slow but sure, tapi nggak semasif sebelumnya. Bahkan produktivitas untuk menunggu Turtle-nya pun nggak digunakan untuk mengadakan adanya skirmish dan team fight tipis-tipis. Kali ini terjadi ketika Turtle muncul dan harusnya ini akan menjadi free Turtle lagi buat Zetsu. Karena memang ini jadi tipikal assassin juga nggak sih kalau udah ketemu fighter? Iya, jadi sebenarnya ini kan lebih ke arah mix assassin ya. Ada sih potensinya untuk bisa ngebalikin, cuman problemnya adalah power spec-nya belum kelihatan. Mungkin nungguin dulu kali untuk concentrated energy dan mungkin dari segi stadium sight ataupun jenis one yang dicarikan oleh teman-teman dari Incilia khususnya untuk Justinian ya. Karena tanpanya adanya item itu agak susah untuk bisa sustain di depan dengan kondisi untuk roamer yang paling tebel juga. Dan Edith, wow, ngebantu top lane untuk Don mendapatkan Granger. Out of nowhere 3 pemain nih yang berjalan. Ini 3-man move yang harus perlu diwaspadai karena bakal ditukar lagi dengarnya pergerakan dari The Mongols di area bottom lane. Flicker pro offensive, tapi lihat bagaimana satu pemain masih bisa bertahan. Walaupun damage serangannya diberikan oleh seorang Mikey, akhirnya membuat 1 player hilang, pertukaran di 1 untuk 1. Bahkan. Mirroring pun terjadi tadi ya, kalau lihat dari arah top dan juga bottomnya. Cuman lihat keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Incilia dengan top lane yang akhirnya hancur. Menurutku ini masih keuntungan yang sangat-sangat bagus lah, tapi dibalikin lagi sama Alpha dari Zetsu di arah bottom lane. So, sejauh ini The Mongols masih memegang dengan sangat-sangat baik, tapi ingat Incilia
mereka masih bermain dengan cukup konsisten dari 3 lane yang berbeda. Mungkin tinggal nunggu power spike dari Justinian aja menyala agar bisa mengembalikan setup teamfight yang diberikan dari The Mongols. Ini bicara soal waktu ya untuk Insilio bisa kejar ketertinggalan yang mereka miliki walaupun memang pertukarannya udah mulai terlihat cukup adil ya yang bisa dilakukan oleh Insilio dan The Mongols masih dengan tempo slow but sure-nya mereka nggak mau gegabah. Even memang kalau kita bicara soal Glot mereka lead ya dari bagaimana objektif turtle yang juga udah diamankan. Tapi lihat, ini udah mulai melibatkan sosok Granger-nya juga untuk into karya fight secara tidak langsung loh sebetulnya. Iya, dan sebenarnya juga ngasih space juga nggak sih untuk Rins. Jadi kayak ada pertukaran juga gitu loh antara Zetsu dan juga Rins. Untuk Zetsunya dulu nih yang dibikin beneran jadi power damage gitu loh. Biar Rinsnya nanti untuk jadi damage di arah late gamenya aja. Karena menurutku emang itu sih yang menjadi scaling powernya Granger untuk sekarang. Membutuhkan stack power untuk bisa memberikan satu amplify damage karena nampaknya kali ini mereka tuh coba untuk merasakan satu buah pertukaran karena turtle-nya di take over dengan retribution yang on point coming from Justinian yang membuat akhirnya perfect turtle gagal untuk bisa diamankan oleh tim The Mongols, tapi pertukarannya mengarah ke area objektif outer middle turtle. Dan bahkan kali ini Reaper juga dipaksa untuk mulai mundur terlebih dahulu dan Zetsu, Fear of Alpha, kondikare sang jungler. Dan nampaknya Justinian pun akhirnya tumbang begitu saja menjadi pertukaran yang lagi-lagi tidak begitu adil bagi tim Insilio. Karena balik lagi dominasi dari teman-teman The Mongols, dari turtle-nya itu juga ada domino effect juga yang terjadi gitu loh. Ditambah juga dengan adanya faktanya Maniac. Menurutku tadi lumayan overcommit ya. Dia mencoba untuk mengincar ke bagian belakang, namun yang diincar adalah Zetsu. Tipikal yang kalau kena kepokingan, itu bakal bisa regen lagi gitu loh dengan spell fame-nya. Agak sulit untuk bisa ngepok ke arah Zetsu dan lumayan dipaksakan. Yang ngebuat akhirnya Maniac tumbang dan pada akhirnya ngebuat teamfight-nya 4 lawan 5. Iya, tidak mempertimbangkan true damage yang bisa dihasilkan dan ini menjadi satu malapetaka tersendiri ya karena problem terbesarnya juga ini center turret yang membuat rotasi mereka akan jauh lebih enak lagi seperti yang sudah kita lihat bagaimana mereka langsung mengarah ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh Insilio dan Maniac. Again and again harus tumbang di kali ketiga. Yap, dan ini ngebuat akhirnya Maniac nggak punya power untuk bisa jaga di bagian depannya. Bahkan jangankan untuk jaga, masuk bentar sampai bisa ngepoke Aurora mungkin ataupun Rins itu juga udah mulai ketutup chance-nya. Apalagi dengan adanya Khalid yang untuk sekarang bermain dengan sangat-sangat teamfight banget nih. Nempel terus, bahkan lane aku lihatnya itu nggak ada yang nge-push sendirian. Full di pushnya berlima-limaan sama The Mongols. Stick teamfight kayaknya Iya. Yang gimana ini jadi nurunin tempo permainan agresif yang bisa dimaksimalkan oleh Maniac nih ya. Udah mulai gak ada space aman juga buat Don. Walaupun good newsnya memang secara posisi Don masih apik banget sih. Untuk teamfight yang sering terjadi dia masih 0 death aja itu udah bagus banget. Masih bisa jadi ancaman terbesar sebetulnya. Bagi teman-teman dari tim The Mongols untuk Don itu sendiri. Baik lagi tadi kan aku bilang touchdown ya. Dikatakan oleh Aul di hari kemarin. Jadi ya menurutku itu title yang bagus banget lah diberikan oleh Aul. Sampai sekarang pun dia juga nggak tumbang gitu loh. Cuman masalahnya adalah Lordnya bentar lagi tumbang Citi. Free Lord yang berhasil diamankan. Perbedaan gap level, perbedaan keuangan yang kian meningkat juga ya dari segi revenue-nya tim The Mongols yang membuat teman-teman dari Insilio memilih untuk mempersiapkan defensive maneuver. Ya kalau kita bicara defensif sebenarnya masih ada Don juga gak sih? Masih ada Don, masih ada Reaper juga. Cuman harus diingat bahwa ini adalah one time usage skill. Dan melihat adanya Lord yang berjalan di 3 daerah yang berbeda harus diprioritas dan juga dipilih dulu nih. Lane mana yang pengen dipaksakan untuk di-defend. Tapi 1v1 situation dan nampaknya gocekan mau dari Reis dan juga bantuan yang tepat pada waktunya yang membuat akhirnya sosok jungler dari Insilio yang harus tumbang di kali ketiga. Dan nampaknya tidak begitu adil ketika 4 pemain kini yang tersisa bagi tim Insilio untuk bisa melakukan defensif manuver atas Lord yang sudah mulai dipegang oleh seorang Don. yang pada akhirnya Lord menjadi distraksi dan bahkan dilepas oleh Don di arah top lane karena untuk jaga-jaga takutnya ada ganking yang tambahan. Tapi ujung-ujungnya dengan ada pergerakan dari Justinian yang lumayan memaksa untuk mengincar ke arah dari Granger-nya, ini yang membuat dia tumbang dan pada akhirnya nggak bisa defense makin kencang lagi dari Insilio, menghasilkan kepada mereka mungkin akan kehilangan 2 inner turret di menit yang ke-10. Sementara dari item, lihat seperti yang aku bilang tadi, untuk alfanya ini nggak jauh dari War X, Queen's Wing, dan ada Winter Crown juga yang ada di tangan. Ngebuat semakin banyaknya maju, itu juga masih lumayan tenang lah dari Zetsunya mengingat bahwa dia masih punya garansi dan asuransi bahwa masih bisa survive dengan adanya Winter Crown. Urusan bisa kabur atau enggaknya belakangan. Yang penting hidup panjangan dikit dulu. Apalagi coverage-nya dari tadi sih on point ya. Ya. Mantulita banget nih dari The Mongols yang ngebuat bakal jauh lebih safe banget lah dari Zetsu yang notabene megang
tabungan yang besar juga. Dan tadi kalau kita tilik dari item defense-nya Incilia juga masih minim banget ya. Masih ada Dirtod Armor yang mungkin ada anti-kiras dari Maniac. Tapi belum Nggak adanya cukup sih. defensive magic sih dari Mikey juga yang dari tadi kontribusi damage-nya juga perlu dipertimbangkan sebetulnya ya. Iya. Jadi mahal banget sebetulnya. Setuju. Karena dari Meiki pun di sini lebih ke arah untuk ngepok dulu kan. Ngepok dengan adanya Freak 11 sebenarnya yang bisa menahan banyaknya hero-hero tabrak dari depannya Incilia. Dari contohnya Edith dan juga Hilda gitu loh. Karena itu yang ngebuat agak sulit untuk bermain di posisi-posisi yang agak mepet. Nah ini menurutku menjadi salah satu key to victory-nya dari teman-teman Incilia. Bermain dengan surprise. Bermain dengan ngagetin. Tapi ternyata Didit. Wah, ketahuan dengan hanya satu buah serangan saja dari Rhapsody dan bahkan kali di follow up dengannya resistance from Lovely. Nampaknya bakal coba untuk mulai mundur dan memberikan satu buah serangan dengannya Pramowo, namun double kill diamankan begitu saja oleh ada satu pemain yang tertinggal. Triple kill for sure, tapi satu player down yang tidak harus bisa disentuh. Kali ini pun akhirnya harus tumbang. Justinian, one man standing dari Incilia terpisah dari kawanan. Tapi mampukah Justinian pulang dengan selamat karena lihat bagaimana incaran dari Shenley-nya masih terus berlanjut. Gocekan demi gocekan juga harus dilakukan. Dan teman-teman dari The Mongols bakal coba untuk melakukan straightforward ke area high ground defensif kah? Karena tidak ada bisa yang melakukan defensif. Justinian masih dipegang. Dan ternyata mundur menjadi keputusan yang bijak bagi tim The Mongols. Oke, itu aku bener kaget banget karena aku nggak expect dari Khalidnya merasakan adanya gameplay kayak tadi ya. Apa ya, bisa dibilang apa ya, kejutan balik gitu. Justru, karena kan tadi niatnya adalah untuk kejutan yang didatangkan itu dari Luoyi dulu kan. Tapi ternyata Khalid itu justru yang mengejutkan teman-teman dari Incilia. Mungkin menurutku ini adalah trik mata tadi. Yang hadir dari orang yang ke atas tadi. Kalau nggak salah Granger deh yang ke atas. Tapi ini dia untuk fun fact-nya. Ini menjadi pertama kalinya Granger kembali lagi ke Land of Down. iya, scene internasional ya. Sejak terakhir munculnya tuh di Ampil Season 8, Ji. Iya kalau Ampil nggak Season salah. 8 pas metode hyper carry. Bayangin. Benar. Udah lama banget. Lama apa itu? Udah lama banget. Tapi ini dia untuk item build-nya dengan adanya Holy Crystal di tangan dari Justinian. Damage-nya udah ada. Tapi dia nggak bisa nerima damage di bagian depan. Makanya harus defense itu dari Hilda dan juga Edith ya. Cuman dari tadi, chance-nya benar-benar minim banget untuk bisa teamfight dengan panjang bagi teman-teman dari Incilia. Prolong teamfight yang dijegal membuat akhirnya Incilia tim mereka harus mengalami kesulitan yang cukup mendalam. Melihat bagaimana impact dari Lord Advantage. Yang jujur ini besar sih, 2 base for sure, semua sektor hutan diamankan. Wah, Missing Lantern juga sudah ada di tangan dari Meiki yang ngebuat ini bakal jadi PR tersendiri juga nih buat frontlaner yang dimiliki oleh tim Incilia nantinya. Menit 13 dengan posisi top dan juga mid lane turret yang sudah menghilang dari Incilia. 1-11 juga angka yang sangat jauh untuk bisa dikejar oleh Incilia. Dan untuk di arah late game insurance, sebenarnya mereka masih punya Beatrix sih sebagai late game insurance-nya. Cuman problemnya adalah yang mau jaga depannya siapa? Nggak ada yang kuat bisa ngelawan Alpha di dengan posisi kayak gini. Apalagi dengan ada Ibarat sih ya. Yang menurutku adalah PR tersendiri juga gitu loh. Dengan dia bisa ada terus welcome ke siapapun yang menjadi tanker di bagian depan. Berarti akan ada satu orang saja yang ngejagain backline yang cukup sensitif datang dari Incilia. Makanya kalau kita ngeliat damage dealt-nya, ini ring sudah paling tinggi di angka 25.000 total damage. Karena balik lagi, main di early bukanlah tempat bersinarnya Granger. Tapi main di momen-momen dimana 4 item udah jadilah. Itu yang akan ngebuat Granger kuat banget. Makanya sekarang dia megang gold paling tinggi di angka 12.000. Full pack item. Even War X loh. Ada War X ya di item terakhirnya. Ini jadi benar-benar hal yang mahal banget sih. Beatrix pun mau nggak mau dari Dawn mengedepankan karya item ofensifnya terlebih dahulu ya. Menyampingkan memang bahwa fakta nggak ada badan yang mumpuni nih. Cuman kemarin juga mereka mengalami hal yang sama nggak sih dari Incilia? Mereka berada di posisi yang under tetapi dengan kedisiplinannya mereka bisa bangkit dan ini jadi concern sebetulnya buat The Mongols. Makin lama game berjalan, ini juga bakal jadi semakin jadi malapetaka ya. Walaupun ring dari tadi mematikan sih dengan segala bentuk resource yang dia upayakan keluar. Pasif udah 700 tadi dari rings. Hampir cepet lagi lah, 100 lagi lah untuk bisa mentokin powernya dari Granger dan ngebuat dia bisa Rhapsody dengan banyak banget gitu loh. Even dia Sonatanya pun menurutku udah mulai terasa sakit nih untuk di menit-menit kali ini. Karena ini menit 15 di mana Lord sudah di zone out lagi oleh teman-teman dari The Mongols. Udah mulai dipegang ya. Dan harusnya gak banyak hal mungkin selain defense. Tapi ini berbeda ya dengan satu buah serangan yang juga semua dibuka oleh Lovely. Dan men-trigger adanya satu buah flicker tadi yang terdengar dari bangkai juga. Trainers Aparti membidik karya siapakah target operasinya karena Zetsu masih terus mengarah karya Lord.
beberapa health bar dari Pixel Bar HP, Lord pun sudah mulai terkikis. Tapi nampaknya The Mongols bermain secara reaktif terlebih dahulu. Tapi tidak dengan tempo yang mereka turunkan ya. Begitupun juga dengan Incilia yang sudah mulai mengutus sang jungler untuk melakukan clearing. Wave minion di area bottom lane juga bagus banget. Cuman apakah mereka akan mampu untuk masuk ke pertengahan? Lord yang sudah mulai di-poking karena nampaknya shutdown. Diamankan begitu saja, bangkainya tumbang, Lordnya terreset. Perbedaan kuantitas berada di depan mata dari tim Incilia. Ya, dan melihat bagaimana dengan Alphanya yang udah standby di belakang, ada sedikit tekanan dan langsung saja Cipi. Yep, Lordnya diambil dengan Retribution yang on point coming from Zenzu, dan bahkan kali ini serangan kembali diberikan yang membuat akhirnya Shelly-nya berhasil mempanis karya Maniac yang tumbang. Dan nampaknya flicker dari seorang Reaper coba untuk mulai defensif, tapi dengan flicker offensif dari Ring. Namun gak banyak hal yang bisa dilakukan selain mundur secara teratur yang dilakukan oleh tim dari Incilia. Sebenarnya tadi kalau kita lihat dari Mongols ya, mereka tuh udah bagus banget setupnya. Atas bawah dari bagian rumput itu udah dipegangin banget sama mereka di depan dari Purple Buff dan juga di depan dari, di belakangnya Gold Crab. Itu udah dipegangin banget tuh tadi sama Shenlin, sama Bangkai. Problemnya adalah mereka kiting agak terlalu lama, ngebuat akhirnya dari Bangkai tumbang. Namun nggak masalah, karena setelah dari situ Retribution masih on point dan Lord pun didapatkan oleh teman-teman dari Mongols. Yep, Lord yang apakah masih bisa di-denial, masih bisa ditahan kah? So far so good, Lord terkikis, masih bisa ditahan dengan optimal. Teman-teman dari The Mongols pun mempertimbangkan langkah mereka untuk masuk lebih dalam ke area terrace high ground. Dan diblokir oleh tim Incilia. Dan lihat bagaimana pertahanan selanjutnya mengarah ke arah satu pemain yang sudah mulai dilumat. Terus World Cup ditambah dengarnya satu Winter Crown yang membuat satu player tersebut masih bisa memberikan offline moment karena Zetsunya tershutdown dengan damage yang diberikan oleh seorang John. Satu ditukar dengan dua pemain yang tumbang. Dan nampaknya 3 player in total tersisa dari Incilia masih coba untuk mulai mendesak, mengusir mundur pemain-pemain yang dimiliki oleh The Mongols, dan tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh The Mongols di area high ground defensif yang dimiliki oleh Incilia. Dan bahkan kali ini mereka memaksa kembali untuk invite ke depan. Digarinya Lantunan Electrifying bisa melihat gocekan dari seorang Ring, maju ke depan membuat akhirnya double kill diamankan oleh seorang Mikey. Dan satu pemain terakhir yang juga tershutdown buat akhirnya The Mongols berhasil men-secure poin kemenangan di game yang pertama. Permainan yang lempeng lurus untuk teman-teman dari The Mongols, apalagi dengan early power mereka yang tidak bisa di-shutdown sama sekali, ngebuat akhirnya Mongols mendapatkan 1 poin mereka. Poin pertama mereka di group stage dan bahkan poin pertama untuk di match kali ini. The Mongols bermain dengan tipikal 3 fighter dengan adanya power dari Barat, Khalid dan juga Alpha yang ngebuat frontline itu benar-benar kuat semuanya, plus dengan tidak terlalu banyaknya tank killer yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari The Incilia yang ngebuat akhirnya front to back permainannya itu agak sangat sulit untuk dilakukan dan untuk dieksekusi melawan teman-teman dari The Mongols. Yang harus kita tahu adalah dengan Beatrix yang hadir di sini, menurut itu udah bisa menjadi power dari tank killer juga. Karena damage outputnya sangat-sangat besar untuk di late game dan bisa nge-melt down HP dari para tanker. Tapi problemnya adalah untuk di frontline gak bisa ada yang menjaga begitu panjang team fight-nya, ngebuat akhirnya window time untuk Beatrix bisa mendeliver damage itu gak terlalu besar. Setuju. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan typical Joy yang dikeluarkan untuk di game kali ini tiba-tiba dibalaskan dengan last pick Barats yang menurutku menjadi alasan juga kenapa Electrifying Beast itu nggak terlalu sering keluarnya. Karena ingat immunity yang didapatkan oleh Joy itu hanyalah dari slow saja sekarang. Dan bisa disuppress habis-habisan dengan adanya Barats ngebuat sangat beresiko untuk Joy maju ke depan sana di saat Barats masih hidup. Iya sih, ini debut yang manis untuk Granger ya di hari kedua ya bisa dibilang, dengan triple kill penutup tadi ditambah lagi juga dengan adanya power untouchable ya. Yang membuat akhirnya dari Ring ini jadi kunci kemenangan tersendiri, dan ini yang dibutuhkan juga oleh The Mongols ya. Adaptasi mereka terkait kekalahan yang mereka alami ya pasca berhadapan dengan RRQ Akira. Ini membuat akhirnya mereka jadi more better ya untuk hari ini, bahkan kemenangan telak bisa diamankan yang kita juga bakal melihat ya terkait bagaimana item build dan juga set emblem yang sudah diamankan, yang sebenarnya tadi juga udah dibahas tipis-tipis. Bagaimana keunggulan demi keunggulan yang diamankan oleh The Mongols ini sulit banget buat bisa di-convert, ditambah lagi kalau kita bicara soal sosok Aurora yang juga menjadi pilihan yang sama halnya dengan Bruno yang tadi di-ban, yang cukup laris manis. Gak ada jawaban buat Aurora di awal yang akhirnya dia dapat terlalu dini. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari mid lane power ya yang dimiliki oleh teman-teman Incilia, khususnya The Reaper.
itu sebenarnya udah ada damage dan udah cocok banget untuk lawan meta tipikal kayak gini. Cuman emang depannya kosong menurutku dari Incilia. Even kalau kita ngeliat dari segi item defense-nya pun di sini Maniac saking agak susahnya untuk bisa menahan damage di bagian depan, dia tuh baru jadi ke arah Antiquiras ditambah lagi dengan adanya Black Eye Shield dan juga Steel Plates gitu loh. Niatnya adalah untuk mengurangi attack physical power yang dibawakan oleh The Mongols yang datang dari Granger, yang datang dari Alpha. Tapi inget sekali lagi, Alpha itu damage. Iya. Steel Plates, Black Eye Shield, dan bahkan defense dari Antiquiras pun juga bisa di-deny gitu loh oleh Alpha. Yang ngebuat akhirnya lihat deh untuk death count-nya udah berapa. 6 total point aja. Dan satu kali terpick off doang gak sih di last moment tadi ya, shutdown dari Dawn. Tapi dengan adanya beberapa poin shutdown itu nggak bisa dibulatkan lagi menjadi keuntungan-keuntungan lain. Karena ya memang dengan permainan front to back-nya yang udah jalan sesuai skenario sih. Ini jadi jawaban tersendiri ya buat teman-teman dari tim The Mongols yang dimana tadi tertati-tati banget sih buat nge-secure karya item. Dan hingga dengan detik Incilia ini, maksudnya kan? Incilia Ya. belum punya item defensive magic sama sekali. Enggak. Wow. Belum ada. Karena defense fisikalnya aja mereka masih belum jadi juga gitu loh. Yang ngebuat agak sulit juga untuk bisa mendefense teman-teman dari The Mongols. Apalagi dengan Aurora yang dari Mikey. Ini datangnya selalu on point terus. Makanya kalau kita ngelihat dari segi asisnya pun di angka 12. Banyak banget. Jadi bisa dibilang hampir 100% team fight participation. Cuman kurang 2 poin kill or assist saja yang dibawakan. Sisanya kalau kita ngelihat dari Zetsu menggunakan Alpha 1 death menurutku hal yang wajar. Tipikal emang kalau Alpha nggak ada Matilda kadang lupa pulang. Atau kadang tersesat jalan pulangnya lewat mana. Nah, itu aja pokoknya. ini Kalau Alpha yang beda cerita dari itu ya? enggak, biasanya kan emang begitu. Ini kita ngambilnya in general aja Cipi ya. Benar. Maksudnya ini dengan adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya tadi yang ngebuat akhirnya jalan pulang yang tadinya bisa tersesat benar-benar dibantu banget sih dari teman-teman The Mongols. Enggak, hitungannya nggak dikasih pulang, justru maksa untuk maju terus. Dan akhirnya benar-benar works. Yes. Untuk dari tim The Mongols gitu loh. Walaupun dia sekali nggak masalah. Karena kalau kita ngelihat dari segi damage dealt-nya, lihat Rings. Di awal-awal mah dia nggak bisa terlalu ngapa-ngapain gitu loh. Untuk melawan Beatrix pun tadi kita ngeliat adanya lane yang equal. Ya kan? Bahkan dipok terus kan tadi dengan adanya Render Apathy. Cuman nggak masalah karena sekalinya Ring sudah dapetin 1-2 item pertamanya ditambah lagi dengan rotasi yang enak. Ini ngebuat akhirnya The Mongols punya hitungannya kayak hyper carry juga sih untuk Granger di game kali ini dengan 67.000 damage sendirian dikeluarkan oleh Rings. Ini 8.000 gold different memang ya jadi hal yang telak banget nih untuk buat tim dari Incilia bisa keep up. Bahkan kalau kita ngomongin karya objektif kan secara objektif timpang ya walaupun memang dari sektor hutannya ya masih sosok lah untuk Justinian, tapi gak bisa sejauh itu bisa di-convert ke hal-hal yang menguntungkan lainnya nih buat teman-teman dari Incilia karena mereka tadi kehilangan konsep power banget yang membuat akhirnya mereka harus mengalami kekalahan bahkan dari poin eliminasinya pun 3-17 dan kita bakal ngeliat juga nih untuk MVP presented by GoPay kira-kira jatuh ke tangan siapakah? Harusnya sih God Lane ya, itu dia Ring dengan perolehan 67.000 total damage. Ya. Gold per minute yang sosok lah ya dengan keunggulan yang dimiliki oleh sosok Ring. Dan ternyata itemnya cukup template juga ya dengan dari Hunter Strike, Blade of Despair dan juga Melvic Gun yang ngebuat akhirnya ada 30% physical penetration ditambah lagi dengan range yang lumayan agak sedikit dijauhkan juga ngebuat basic attack pun di sini benar-benar perih banget yang diterima oleh teman-teman dari Incilia. Even dia pun masih respect dengan running Rose Gold Meteor di tangan walaupun ujung-ujungnya juga jual sepatu ya. Nggak masalah karena emang udah snowball banget dari teman-teman The Mongols yang ngebuat akhirnya 4-1-11 adalah angka yang menurutku sangat tinggi untuk diraih dengan dominasi yang seperti ini. So, kita akan lihat juga bagaimana highlightnya berjalan untuk Rings tadi di game pertama. Kalau kita ngeliat untuk awal-awal, dia itu baru masuk team fight-nya pas lagi Turtle yang kedua kalau nggak salah. Turtle kedua abis itu numbangin ke arah Maniac, seenggaknya itu udah jadi sedikit snowball potential yang bisa dimaksimalkan oleh Granger untuk menjadikannya MVP di game kali ini. Dan bahkan lihat deh, dia jadi banyak free hit gitu loh. Karena emang gak ada tipikal yang bisa langsung masuk ke belakang. Even kalaupun ada Joy yang masuk langsung ke Granger, lihat pembalasannya seperti apa Cipi. Luar biasa cepat banget sih. Instan poin eliminasi yang diamankan dan ini jadi momen telak sih. Oh iya. Ada Rhapsody yang di follow up akhirnya dengan adanya Flicker dan Raging Sandstorm. Itu jadi repetitive move yang ngebuat permainan diversionnya Reaper ini gak seperti hari lalu ya Ji. Iya sih, cuman balik lagi dia juga bingung gak sih untuk mau ngincer ke arah mana karena emang gak ada tipikal surprise ataupun culik gitu kan yang dibawakan oleh teman-teman dari Insolio. Ya, dari segi damage-nya mereka sih